Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata dasar dan kata berimpuhan, misalnya kata baca. Kata baca ini bisa menjadi bermacam-macam kata jika kita tambahkan imbuhan yang bermacam-macam juga. Misalnya, baca menjadi membaca, kemudian membacakan. Bisa juga memperbacakan, dan lain sebagainya. Begitu juga kita kenal bahasa Arab ya. Bahasa Arab ada kata dasar, juga ada kata berimbuhan. Kata dasar dalam bahasa Arab mengacu pada 3 akar katanya atau 3 huruf. Misalnya kata istighfar. Kalau kita cari kata istighfar di kamus di i tidak akan ketemu karena kata dasarnya adalah atau roots-nya adalah gho, fa, ro. Nanti akan menjadi istighfar dalam pola ke-10. Kalau kita mencari kata ijtihad di kamus, ini misalnya kamus Lisanul Arab yang panjang, yang besar, maka jangan dicari di huruf alif, tidak akan ketemu. Maka dicarinya di huruf jim karena akarnya adalah jahada. Atau contoh lain, kata ta'lim. Kata ta'lim tidak akan ketemu kalau kita cari di kamus huruf ta, tapi cari huruf ain karena akarnya adalah a, li, ma ya, ain, lam, mim. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita kenal kata dasar, kata berimbuhan. Kalau dalam bahasa Arab ada kata dasar namanya fi'il mujarrad yang menjadikan kata dasarnya itu wazan 1, pola 1. Ada kata berimbuhannya, tapi dalam bahasa Arab tidak mengenal imbuhan me-i, mekan, memperi, memperkan, dan lain sebagainya itu. Lalu dalam bahasa Arab imbuhannya dengan apa? Ya, imbuhannya dengan ini, yaitu wazan ya, wazan fi'il. Wazan itu adalah pattern atau pola. Jadi kalau di pola 1, kita merujuk pada pola dasarnya atau kita sebut sebagai kata dasarnya. Tetapi nanti dia juga akan dapat imbuhan yang tadi imbuhannya dalam bahasa Arab memakai wazan atau pola. Masuk nanti ke pola 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Wazan dalam bahasa Arab sebenarnya sampai 15 bahkan 17 ya, tetapi yang sering terpakai adalah wazan 1 sampai wazan ke-10. Baik, kita belajar yang wazan 1 secara patternnya, polanya. Dalam bahasa Arab memakai pattern yang ajaknya ini adalah fa, a, la ya. Fa akar 1, a akar kedua, dan la akar ketiganya atau 3 huruf utamanya. Pertanyaannya adalah, kenapa ada pola 1, pola 2, ya, wazan 1, wazan 2, wazan 3, wazan 4? Sama seperti bahasa Indonesia, beda antara baca, itu adalah kata dasar, tapi kalau sudah membacakan, itu maknanya sudah akan berbeda, karena ada imbuhan yang berbeda. Begitu juga dalam bahasa Arab, ya, beda wazan, beda pola 1, pola 2, pola 3, punya makna masing-masing. Contoh dalam Al-Quran misalnya alima, itu artinya mengetahui saja, tahu atau mengetahui. Tetapi kalau kita masukkan pola yang keduanya, kita tambahkan imbuhan tasdid di akar keduanya, yaitu allama, artinya bukan mengetahui lagi tapi mengajarkan. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima, sungguh telah mengetahui. Sungguh telah mengetahui setiap manusia masyrabahum, tempat minumnya ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 60. Tapi bandingkan di surat Al-Alaq ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Allama, yang mengajarkan, al-insana, manusia, malam ya'lam, yang tidak diketahuinya. Contoh kedua, nazala. Nazala itu artinya turun saja. Ini wazan pertama atau di pola dasarnya. Tetapi akan menjadi anzala di wazan atau pola yang keempat, artinya menurunkan. Nazala bihir ruhul amin, artinya di sini adalah turunnya.
Tapi kita bandingkan dengan surat Ali Imran ayat ke-7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Walladzi dialah yang anzala menurunkan 'alaikal kitaba bagi kalian Alkitab. Contoh ketiga, ghafara artinya mengampuni atau memaafkan saja. Tapi kalau istighfar artinya memohon ampun. Di surat Yasin disebutkan bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bima ghafaroli terhadap apa-apa yang mengampuni Rabbi Tuhanku, ya. Itu maknanya. Tapi kalau kita lihat di surat At-Taubah, wa ma kana istighfaru, dan tidaklah memohon ampun, ya. Istighfaru di sini artinya memohon ampun. Ibrahim li abihi, Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Kita masuk wazan atau pola 1 sampai pola 10. Kalau di wazan 1 ini adalah pola dasar atau pattern dasarnya. Kita memakai pattern fa'ala. Lihat fa'ala tiga huruf utama, ya. Misalnya fa, ta, ha, itu artinya membuka. Fataha, yaftahu, amarnya menjadi iftah, masdarnya menjadi fathan. Masuk wazan kedua yaitu fa'ala, yufa'ilu, fa'il, taf'ilan, mufa'ilun, mufa'alun, ya. Fa'ala sudah ditambahkan tasdid, ya. Ini mirip-mirip imbuhan, jadi bukan fa'ala saja tapi fa'ala. Contohnya adalah allama, yu'allimu, allim, ta'liman, mu'allimun, mu'allaman. Allama artinya adalah mengajarkan. Wazan ketiga atau pola ketiga fa'ala, yufa'ilu, fa'il, fi'al atau mufa'alatan, mufa'ilun, mufa'alun. Wazan ketiga ini yang ditambahkan adalah huruf alif, ya, setelah akar kesatunya fa'ala. Contohnya adalah jahada, yujahidu, jahid, jihadan, mujahadatan, orangnya mujahidun, mujahadun. Tadi pola kedua allama sudah ketambahan tasdid, pola ketiga ini ketambahan alif, jahada misalnya. Ini karena sudah ditambahkan huruf-huruf yang kita sebut sebagai imbuhan tadi, maka disebut sebagai fi'il mazid, ya, fi'il yang ditambahkan. Sedangkan yang kata dasar kita sebut sebagai fi'il mujarrad, fi'il yang aslinya. Wazan keempat, af'ala, yuf'ilu, af'il, if'alan, muf'ilun, muf'alun. Ini adalah patternnya, ya. Di sini ditambahkan alif, ya, huruf alif di depan akar aslinya yaitu fa'al, ditambah alif di depan menjadi af'ala. Contohnya adalah aslama, yuslimu, aslim, islaman, muslimun, muslamun. Wazan kelima tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Ini sudah ditambahkan dua huruf, ya, ta dan tasdid, ya, tafa'ala. Jadi huruf ta di depan, kemudian tasdidnya di huruf akar keduanya, tafa'ala, di ainnya. Contohnya adalah tafakkaro, ya tafakkaru, tafakkar, tafakkuron, mutafakkirun, mutafakkarun. Artinya tafakkur ini artinya berpikir, ya, berpikir-pikir secara intens. Tentu ini ada pola dasarnya, merujuk pola satunya adalah fakaro, ya, artinya berpikir saja. Tapi kalau udah tafakkaro, yang berpikir-pikir secara intens. Pola keenam tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al, mutafa'ilun, mutafa'alun. Itu sudah ada tambahan alifnya, ta, dan di huruf fa-nya ditambahkan alif, ya, ta dan alif, dua tambahan. Ini pola keenam, ya. Contohnya adalah kata ta'arofa, ya ta'arofu, ta'arof,
masdarnya ta'arufan. Muta'arifun, muta'arufun. Ini akarnya adalah arofa. Arofa itu artinya kenal saja, tapi kalau ta'arofa ini sudah artinya adalah saling mengenal. Yang sering kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah ta'aruf, yaitu upaya saling kenal mengenal. Wazan ketujuh, yaitu pola ketujuh, infa'ala, yanfa'ilu, infa'il, infi'alan, munfa'ilun, munfa'alun. Ini adalah ketambahan alif dan nun ya. Fa'ala ditambah alif dan nun menjadi infa'ala. Contohnya adalah insyaraha, insyaraha, yansyarihu, insyarih, insyirah, munsyarihun, munsyarahun ya. Contohnya dalam surat Al-Quran, surat Al-Insyirah ya. Ini berasal dari kata syaraha. Masuk pola ke-7 menjadi insyaraha. Wazan ke-8 atau pola ke-8 adalah ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il, ifti'alan, mufta'ilun, mufta'alun. Ifta'ala sudah pertambahan alif dan ta setelah akar kesatunya fa ya. Jadi alif dan ta. Ifta'ala. Contohnya kata yang sering kita dengar ya, ijtahada, yajtahidu, amarnya ijtahid, masdarnya ijtihad, dan orangnya mujtahidun dan mujtahadun. Di sini kita tahu bahwa kata ijtihad akarnya adalah jahada, artinya bersungguh-sungguh. Tapi kalau ijtihad, upaya bersungguh-sungguh dengan intens mengeluarkan kemampuan untuk memutuskan sesuatu. Wazan ke-9 atau pola ke-9, if'alla, yaf'allu. Wazan 9 ini jarang terpakai dalam teks bahasa Arab secara umum. Biasanya dipakai dalam teks sastrawi ya. Contoh dalam pola 9 itu misalnya ihmarro, yahmarru, ihmarro, masdarnya ihmiror ya. Dan terakhir wazan ke-10, istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun. Yang ditambahkan adalah 3 huruf langsung, alif, sin, dan ta di depannya. Ini contohnya adalah istaghfaro. Ista ini adalah tambahan, ditambah ghafaro sebagai akarnya. Istaghfaro, yastaghfiru, istaghfir, masdarnya istighfaron, mustaghfirun, mustaghfarun. Kalau ghafaro artinya mengampuni, tapi kalau istaghfaro itu sudah artinya lain, yaitu memohon atau meminta ampunan. Baik, kita sudah tahu pola 1, pola dasarnya, pola 2, 3, 4, sampai 10. Terus bagaimana cara menghafalnya? Ini dia rumusnya. Kita lihat masdarnya dari pola 1 sampai pola ke-10, karena itu yang terpakai dalam bahasa Indonesia, bahasa kita. Tadi sesuai contoh ya, ini adalah masdar dari semuanya. Bang Fathan ikut taklim tema jihad dalam Islam. Dia suka tafakur alam dan ta'aruf ke masyarakat sambil menghafal surat Insyirah. Saat salah ijtihad, dia beristighfar. Ini adalah masing-masing masdar dari pola 1 sampai pola 10 minus pola 9 ya. Jadi inilah teknik menghafal kita, pola 1 sampai pola 10 ya. Hafalkan masdarnya saja. Tapi otomatis kita juga harus hafal fi'il madhi dan mudhari dan amarnya ya. Bang Fathan dari kata fataha yaftahu menjadi fathan. Ikut ta'lim dari kata allama yu'allimu menjadi ta'lim. Tema jihad dari kata jahada yujahidu menjadi jihad. Dan dalam Islam dikata aslama yuslimu menjadi islaman. Suka tafakur alam dari kata tafakkaro ya tafakkaru, tafakur, tafakuron ya.
Dan ta'aruf ke masyarakat, ta'arofa ya ta'arofu ta'aruf. Sambil hafal surat insyirah, insyaraha tadi, yansyarihu insyirah. Saat salah ijtihad, ijtahada, yajtahidu menjadi ijtihad. Dia beristighfar, istaghfara, yastaghfiru istighfaron. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata baca jangan dipaksakan masuk kata menterbaca atau memperbacai. Itu tidak ada ya. Kenapa kita tahu? Karena kita sebagai penutur bahasa Indonesia, setelah membaca sekian ribu novel, sekian ribu buku, setelah menonton sinetron Tukang Bubur Naik Haji 1-20, Tersanjung 1-30, dan lain sebagainya, maps di otak kita sudah penuh bahwa ini tidak terpakai. Tetapi dalam bahasa Arab, misalnya nasoro di pola 1, jangan dipaksakan harus masuk pola kedua, nasoro, pola ketiga menjadi nasoro. Kita tidak tahu ini terpakai atau tidak. Karena itu kita cek di kamus. Atau apakah ini terpakai dalam Al-Quran atau hadis, dan itu butuh pengalaman yang lama. Jadi inilah rumus kita memahami kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab. Hafalkan rumusnya. Bang Fathan ikut ta'lim, tema jihad dalam Islam. Dia suka tafakur alam dan ta'aruf ke masyarakat. Sambil baca surat insyirah. Saat salah ijtihad, dia beristighfar.